Shalom semua, senang banget bisa ada di tengah-tengah GCC Youth di hari ini teman-teman ya. Salam kenal buat teman-teman semua, nama saya Andre Tunggal ya. Tadi dikenalkan sama host, apa tadi dia bilang influencer begitu ya. Lalu ya sebenarnya memang benar hari ini saya punya channel YouTube begitu teman-teman. Tapi tahu nggak bahwa sebenarnya dari dulu saya nggak pernah mau disebut YouTuber. Nggak pernah, karena apa kayaknya alay gitu kan. Apalagi TikToker, lebih alay lagi gitu. Maaf ya kalau misalnya ada di antara teman-teman yang main TikTok atau jadi TikToker ya. Karena pikiran saya dulu seperti generasi boomer lah teman-teman ya. Generasi boomer tuh generasi yang apa? Generasi yang kadang-kadang, kalian tahu boomer kan ya? Nah boomer itu generasi tua lah gitu ya, generasi yang kayaknya tuh lihat segala sesuatu sempit gitu. Nah saya juga pernah melihat segala sesuatu sempit teman-teman ya. Jadi saya ada dalam pelayanan dan hari ini saya ternyata ada dalam pelayanan sosial media. Saya lebih banyak di dunia online, di dunia YouTube. Saya juga punya TikTok hari ini juga karena saya tahu bahwa banyak orang merindukan untuk Tuhan hadir di sana, begitu ya. Jadi mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sana. So anyway, kira-kira itu saja perkenalannya teman-teman ya. Jadi senang banget bisa ketemu teman-teman one by one dan bilang sama kiri kananmu, aku senang kamu ada di sini. Gitu ya. Siap. So hari ini teman-teman kita akan ngomongin tentang satu tema yaitu catching God's vision. Menangkap atau mendapatkan visinya Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita akan baca ayat ini sama-sama teman-teman ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, teman-teman ini adalah ayat yang salah satu yang saya paling suka waktu saya seumuran teman-teman. Waktu saya seumuran teman-teman kira-kira masa-masa SMA, saya termasuk cukup aktif di gereja. Dan ayat yang paling saya suka ini salah satunya. Why? Karena abis SMA bakal ke kuliah. Kalau enggak nanti apa? Merantau. Zaman saya besar, ada yang bisa tebak saya besar di kota mana? Gak bisa ketebak pasti. Hah? Ada yang bisa tebak? Saya besar di satu kota namanya kota Ambon. Bingung kan? Ambon kok putih begitu? Nah, biasanya begitu kan ya. Teman-teman yang namanya putih, mata sipit itu sampai di ujung dunia juga ada. Ya, let me tell you, sampai di ujung kutub utara juga ada teman-teman ya. Jadi saya besar di Ambon dan saya lebih suka menyebut diri saya memang orang Ambon. Dan waktu SMA saya senang sekali ayat ini. Kenapa? Karena setelah selesai SMA saya akan pergi kuliah. Dan you know, like kayak anak muda, kita kayak nggak tahu what kind of future waiting for us in front of us. Betul nggak sih? Kayak kita nggak tahu masa depan kayak gimana yang akan gue dapetin di depan. Kita kayak menanti-nanti Tuhan bakal buka jalan kemana nih gitu kan. Teman-teman merasa gitu gak? I hope you feel the same teman-teman ya. Kayak kalian lagi merasa bahwa gila gue bentar lagi mungkin akan lulus nih ya. Gue masuk SMA atau setelah gue SMA gue akan kuliah. Gue kemana nih Tuhan buka jalan nih. Exciting gak sih? Atau kalian lebih suka rebahan doang? Gue kalau boleh gue dapat jurusan rebahan ada gak gitu kan? Oh my goodness ya. Gak ada di situ ya, gak ada di sini ya, amin. Ini gak ada aminnya. Gitu dong ya. Nah teman-teman, tapi kalau kita ngomongin ayat ini, saya pengen bagiin buat teman-teman nih. Kalau kita ngomongin ayat ini, somehow kadang-kadang kita tuh kehilangan makna dari ayat ini. Kita kayak dapat ayat ini lalu kita pikir, oh Tuhan menyediakan satu rancangan masa depan penuh damai sejahtera. Wah keren deh, gue suka deh. Tapi kita kadang lupa apa yang menjadi pesan Tuhan sebenarnya di dalam ayat ini teman-teman. Tapi anyway sebelum saya mulai lebih banyak teman-teman. Ada yang udah nonton film ini gak? Wih. Ada yang udah nonton belum? Atau nontonnya apa? SpongeBob? Masih zaman gak sekarang ya? Apa sih sekarang Dora Explorer? Enggak ya? Iya saya gak nonton lagi ya. Tapi anyway kalau teman-teman pernah nonton film ini. Film ini adalah film yang sempat rame mungkin 2-3 minggu yang lalu. Seminggu 2-3 minggu yang lalu teman-teman. Ramenya karena apa? Karena kata orang film ini
membuat orang nangis gitu. Karena tiba-tiba ada yang taruh bawang di situ kan katanya. Siapa yang taruh bawang nih, nangis gitu. Jadi ini film menceritakan tentang seorang anak muda yang hidupnya tuh gak tahu dibawa kemana. Dia merasa hidupnya tuh gagal. Kerjaannya main game, streaming gitu kan. Tapi akhirnya dia ketemu sama sepupu dia dan sepupu dia ngajarin dia, kamu tahu nggak ada satu cara yang paling gampang untuk supaya bikin kamu dapat gaji besar tapi kerjaannya biasa aja. Dia bingung apaan? Ternyata kerjaannya adalah kamu cari oma atau opa yang punya rumah. Lalu kamu temenin dia waktu masa tua sampai dia meninggal dunia. Nah nanti kamu dapat rumahnya. Kamu dapat warisan. Nah itu kerjaannya gitu loh. Jadi ide cerita film ini tuh gitu ya. Gimana caranya kamu bisa kaya dengan gampang. Dengan cara yang mudah, cara yang gak banyak effort. Itu kan mimpi kita semua gak sih? Dapat gaji gede tetapi gak usah terlalu rempong kan gitu jadi orang. Teman-teman, film ini pada akhirnya tuh bikin kita nangis atau bikin orang nangis gara-gara apa? Gara-gara si ini anak muda ini namanya M. Dia pikir dia mau incer rumah amanya atau omanya begitu teman-teman. Tapi di akhir cerita ada sebuah perubahan besar. Nah itu yang bikin nangis gitu ya. Ini bukan untuk mempromosikan supaya teman-teman nonton ya. Tenang, hidupmu lengkap bukan karena hidupmu tidak lengkap bukan karena nonton ini ya. Hidupmu lengkap karena Kristus, amin. Jadi nggak nonton nggak apa-apa, nggak usah merasa insecure ya. Tapi poinnya adalah teman-teman hari ini banyak di antara kita anak-anak muda, kita pengen jadi sultan dengan gampang. Kita pengen jadi sultan dengan comfy gitu ya. Ada sebagian orang itu berpikir, wah gue tuh pengen kalau bisa, semoga nanti teman-teman gak ada yang terinspirasi pulang cari oma atau opa yang kaya ya. Jangan ya, bukan itu intinya. Tapi maksudnya kita berpikir, wah gue pengen begitu gitu. Tapi apa daya, takdir atau nasib hidup gue kayak gini. Gitu ya. Ngomong-ngomong percaya takdir gak teman-teman? Halo? Kalau kita ngomong tentang aku punya rancangan, yaitu rancangan damai sejahtera. Berarti Tuhan telah menetapkan sebuah takdir yang indah buat kita. Amin. Jadi percaya takdir gak? Percaya? Jadi kalau kita hari ini misalnya dalam keadaan kismin, itu takdir Tuhan. Hah? Nah, jadi gimana nih? Teman-teman ada sebagian orang berpikir hidup ditentukan oleh, kalau hidup ditentukan Tuhan, amin? Sebagian amin, sebagian enggak? Yang setuju hidup ditentukan Tuhan, angkat tangan. Puji Tuhan, turun tangan. Yang enggak percaya hidup ditentukan Tuhan, angkat tangan. Pasti enggak bakal ngaku, gereja soalnya. Oke, turun tangan. Yang tadi enggak angkat tangan, sekarang angkat tangan. Just kidding. Tapi teman-teman, kalau hidup ditentukan Tuhan, kalau gitu enggak usah usaha dong. Karena hidup udah ditentukan Tuhan. Oke. Apa yang Tuhan tentukan bisa diubah enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Misalnya Tuhan menentukan kita yang cewek-cewek. Satu saat kamu akan menikah di Disneyland. Wih. Kalau Tuhan menentukan bisa diubah enggak? Bisa. Kalau gitu Tuhan pelin-pelan dong. Berarti enggak bisa diubah kan? Hah? Enggak dong? Kalau gitu enggak usah usaha. Benar enggak? Tuhan menentukan kita akan dapat prince berkuda putih. Melamar kita pakai bunga Rafflesia arnoldi. Bunga bangkai. Bunga bangkai. Terus dia akan menggelar resepsi di Disneyland. Ada yang bisa ubah itu enggak? Ada yang bisa ubah itu enggak? Hah? Ada. Kalau ada yang bisa ubah itu berarti dia Tuhan bukan? Oke. Bingung ya? Hah? Gini. Kalian semua pelajar.
Oke, saya asumsikan begitu. Kalian semua orang yang pintar-pintar, amin. Saya mau kalian juga beriman dengan pintar. Ya, oke sekarang kita coba mulai mikir ya. Kalau Tuhan telah menentukan sesuatu, nggak ada yang bisa ubah, betul? Kalau gitu nggak usah usaha. Karena berkat datangnya dari Tuhan, betul begitu? Nah, terus? Ya udah gini, kamu akan dijemput oleh seorang pangeran berkuda putih. Ekornya warna pirang, nah gitu kan. Ada yang bisa ubah nggak? Nggak ada. Jadi kamu sudah nggak usah sikat gigi, nggak usah rambutnya nggak usah di blowing gitu kan. Apa diapain? Rambut diapa? Catok ya, kok di blowing. Rambut nggak usah dicatok, nggak usah sikat gigi, nggak usah pakai baju bagus. Pakai baby doll aja, nanti datang tuh pangeran. Betul begitu? Bingung ya? Jadi gini, kalau hidup sudah ditentukan Tuhan, perlu usaha nggak? Kenapa perlu? Kenapa perlu? Biar ada hasilnya. Loh berarti ditentukan kita dong, bukan ditentukan Tuhan. Coba tanya, menurut kamu perlu usaha nggak? Perlu. Berkat datang dari mana? Tuhan, bukan dari kita. Ya udah nggak usah kerja kan? Jodoh datang dari rezeki datang dari sukses ada di tangan Tuhan. Betul begitu? Lucinta Luna, jodohnya siapa? Jodohnya Lucinta Luna siapa? Hah? Hah? Bingung ya? Kenal gak Lucinta Luna? Kenal? Pernah ketemu? Pernah lihat? Jodoh itu apa? Jodoh itu apa? Kan ada lagunya, jodohku. Gak tahu ya kalian ya. Baby boomer banget ya, ampun ya, malu gua. Jodoh, gini. Oke. Tanpa apa, tapi saya anggap, oke ginilah. Mama kita jodohnya siapa? Papa. Berarti yang menentukan jodoh itu siapa? Gini. Kriteria apa yang bisa dikatakan dia tuh jodohku? Menikah, betul begitu? Oke. Sekarang Lucinta Luna menikah nih. Jodohnya Lucinta Luna siapa? Hah? Si Lucinta Luna cerai sama bulenya. Jodohnya siapa? Diri sendiri. Susah kok ngomongnya Lucinta Luna, kami aja susah nebak gendernya apa kan gitu kan ya. Oke lah, kita nggak usah ngomongin dia kan, nggak ada urusan juga kan gitu. Tapi ada orang yang kawin dan cerai, jodohnya siapa? Dia setelah ada si A kawin sama si B, menikah dengan si B, lalu bercerai. Lalu A kawin sama si C, jodohnya A yang mana? C, bukan B. Lalu B akhirnya sudah diceraikan sama A, dia nggak nikah lagi. Jadi jodohnya B siapa? Hah? Ada A menikah sama B, bercerai. Lalu A menikah sama C, jodohnya A siapa? Yang dari Tuhan yang mana, B atau C? Yang dari Tuhan yang mana, B atau C? B. B apa C? Yang bilang B angkat tangan. Oke, turun tangan. Yang bilang C angkat tangan.
Bingung. Dua-duanya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang ya. Pasti teman-teman yang bilang B karena apa? Karena perceraian dibenci sama Tuhan. Tapi jadinya dia nikah sama C. Terus gimana? C jodohnya siapa kalau gitu? Orang lain. Berarti orang lain batal nikah sama C? Teman-teman paham maksudnya? Kenapa temukan kebingungan ini enggak? Karena kita berpikir Tuhan menjodohkan seseorang. Benar apa enggak? Hati-hati. Hati-hati. Perhatikan ini baik-baik. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai, loh kok itu kan sudah jelas. Aku mengetahui rancangan yang ada mengenai, berarti Tuhan sudah merencanakan, betul enggak? Bahwa A menikah sama B apa C? Bingung kan? Bingung kan? Jadi B atau C yang Tuhan tentukan. Kalau B, masalahnya dia ceraikan B, dia nikah sama C. Betul? Lalu si C jodohnya siapa? A. Jangan-jangan ada si D, tapi D merana karena C diambil A. Betul enggak? Kalian lihat konsekuensinya enggak? Oke, pelajar. Teman-teman, mikir, benar enggak? Benar enggak? Jadi jodohnya Tuhan untuk A siapa? B apa C? C. Nah si B setelah diceraikan dia enggak kawin lagi. Karena dia trauma sama si A. Berarti jodohnya B siapa? Jodohnya B siapa? Kalau jodohnya B adalah A, berarti Tuhan gagal karena dia cerai sama A. Sama kok Andre jadi runtuh imannya? Iya. Karena saya begitu orangnya. Saya suka membongkar-bongkar sesuatu. Kenapa? Karena itu penting. Karena kita perlu untuk memikirkan sesuatu dengan lebih baik. Bukan hanya karena kita asal percaya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Teman-teman, kadangkala kita suka bias dan kita suka menganggap bahwa segala sesuatu Tuhan tentukan. Kalau saya bilang Tuhan tidak menentukan segala sesuatu, kayaknya saya tuh kafir. Betul nggak? Tapi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan mesti menentukan sesuatu? Hari ini kamu pakai sepatu putih, itu Tuhan yang tentukan atau bukan? Tuhan tentukan enggak? Enggak. Tapi jodoh Tuhan tentukan. Oke, mari kita anak-anak muda kita belajar baik-baik ya. Kita belajar baik-baik. Ada dua hal. Ada ketetapan, ada kehendak. Kita mulai dengan ketetapan. Apa itu ketetapan Tuhan? Orang biasanya ngomongnya takdir, biasanya. Oke? Tapi perhatikan, kalau namanya ketetapan berarti sudah menetapkan. Maka ketetapan seharusnya sifatnya adalah pasti. Dan pasti itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah diubah. Sama, kayak orang ada bertanya begini. Tuhan Yesus disalibkan. Betul? Siapa yang menjual Tuhan Yesus? Yudas. Jadi Yudas itu berjasa atau berdosa? Yudas itu berjasa atau berdosa? Berdosa dong kok. Oke. Kalau Yudas tidak menjual Tuhan Yesus tidak disalibkan, betul? Kalau Tuhan Yesus tidak disalibkan, kita tidak diampuni dosanya, betul? Berarti kita diampuni dosanya karena ada yang menjual Tuhan. Berarti Yudas berdosa atau berjasa? Dua-duanya. Itulah pertanyaan orang-orang di seberang sana untuk goyangin kita. Perhatikan baik-baik. Yudas mau jual atau tidak jual, mau nungging atau enggak nungging, mau jungkir balik koprol-koprol juga, enggak ada pentingnya. Kalau Yudas tidak jual Tuhan Yesus tetap akan dihukum di kayu salib. Itu namanya ketetapan. Oke? Kenapa ketetapan? Karena itu adalah rencana Tuhan.
penebusan Tuhan yang pasti dan ditetapkan, tidak bisa diubah. Bagaimanapun caranya Tuhan Yesus akan disalibkan di kayu salib. Kenapa? Karena penting untuk melakukan yang namanya misi penebusan untuk kamu dan saya. Amin? Itu ketetapan. Tapi perhatikan baik-baik. Kadangkala kita suka bercampur baur dengan yang namanya ketetapan. Kita menjadikan ketetapan Tuhan seakan-akan Tuhan sudah menentukan semua jalan hidup kita. Termasuk jodoh tadi. Tuhan, aku berdoa untuk jodohku. Dimanapun kamu berada, Tuhan. Jodohku please yang cakep. Kita memikirkan bahwa Tuhan menetapkan jodoh buat kita. Kita berpikir Tuhan itu menetapkan hidup kita. Tuhan menetapkan saya lahir, lalu kemudian nanti saya jadi apa, itu sudah ketetapan Tuhan. Kadang-kala kita pikirnya begitu, betul nggak? Oke, sekarang saya tanya. Apakah Tuhan menentukan kita kismin? Tahu kismin dong? Tahu kismin nggak? Tahu, oke. Seandainya ada orang yang kismin, Tuhan yang tentukan tidak? Malam ini kayaknya berat banget ya. Kayaknya biasa-biasanya begitu biasa-biasa aja, amin, haleluya gitu kan. Malam ini kayaknya susah gitu ya. Nyawab amin salah lagi kan gitu. Jangan trauma ya teman-teman ya. It's okay, santai aja. Apakah Tuhan menentukan seseorang kismin? Tidak. Lalu kenapa kismin? Karena diri sendiri. Oke, perhatikan. Apakah Tuhan menentukan seseorang malas? Tidak. Sepakat nggak? Berarti, ya sama seperti firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak ingin kita malas, betul nggak? Hai pemalas, pergilah belajar daripada semut. Artinya apa? Tuhan mau supaya kita tidak. Lalu kenapa ada orang malas? Bukan ketetapan Tuhan kan? Oke. Berarti ada hal-hal dalam hidup kita yang memang Tuhan tidak tetapkan. Setuju nggak? Itu dulu. Itu dulu. Oke. Jadi jangan sampai ada orang yang bilang begini, hidupku jelek begini gara-gara takdir Tuhan. Itu bukan Kristen. Halo? Kalau ada yang bilang bahwa aku begini karena Tuhan tentukan, itu bukan Kristen. Itu bukan pengajaran firman Tuhan. Amin. Jangan bilang bahwa oh aku begini karena Tuhan sudah takdirkan. Jangan salah. Oh sudah jalannya kami bercerai. Oke? Aduh sudah jalannya aku salah kawin sama orang. Hayo. Itu salah. Oke? Karena kalau ada agama mengajarkan takdir, konsekuensinya berat. Termasuk orang berdosa itu takdir Tuhan. Itu salah, itu tidak dan bukan merupakan iman Kristen. Jadi kalau misalnya nanti ada ketemu teman yang bilang begini, emang hidup lo apes karena memang udah takdir Tuhan. Bilang, itu bukan yang aku imani. Amin? Yes. Nah, yang kedua, kalau tadi ketetapan maka yang kedua adalah kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan pasti terjadi? Pasti enggak? Pasti? Oke. Apakah Tuhan menghendaki kita jujur? Apakah Tuhan menghendaki kita jujur? Iya, pasti terjadi enggak? Pasti terjadi enggak? 50%. Pasti terjadi enggak? Tidak kan? Pada kenyataannya kita bisa berbohong. Apakah Tuhan menghendaki seseorang hidup setia dalam keluarganya? Ya dong, itu kehendak Tuhan. Seseorang harus hidup setia dengan pasangannya, betul? Lalu kenapa ada perceraian? Berarti kehendak Tuhan pasti terjadi tidak? Tidak. Tuhan menghendaki kita rajin, setuju? Tapi pada kenyataannya ada yang malas. Kehendak Tuhan belum tentu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Makanya tadi saya bilang ada dua hal. Ada ketetapan, ada kehendak. Kalau ketetapan pasti terjadi dan dia intervensi. Tuhan intervensi.
Mau kita mau gimana-gimana Tuhan intervensi. Itu ketetapan Tuhan. Tapi kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan pernah paksakan sama kita. Dan dia selalu memberi kepada kita pilihan. Dan kalau Tuhan, perhatikan baik-baik, konsekuensinya berat. Kalau kehendak Tuhan pasti terjadi, berat. Karena dia akan memaksa kita manusia harus mengikuti kehendaknya. Dan kalau Tuhan memaksakan manusia mengikuti kehendaknya, Tuhan itu baik enggak? Enggak. Kasih. Apa bukti kasih? Oh, panas ya kepala ya. Kelas 2 SMP saya pernah bertanya gini teman-teman. Sama guru agama. Bu, saya mau tanya. Ya silakan. Oke Bu, Tuhan maha tahu kan? Tuhan maha tahu enggak teman-teman? Dia tahu enggak Adam akan jatuh dalam dosa? Tahu enggak? Tuhan tahu enggak Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa? Tahu. Tuhan tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Tuhan maha kasih enggak? Dan dia maha kasih, kenapa dia membiarkan Adam dan Hawa jatuh dalam? Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi kenapa Tuhan biarkan dan tetap menciptakan manusia akan jatuh dalam dosa? Kenapa begitu? Nah bingung ya. Itu kelas 2 SMP saya nanya ke guru agama. Terus guru agamanya bilang begini, tahu nggak jawabannya apa? Tahu nggak? Ya ada pertanyaan yang lain. Tapi saya orang yang terus bertanya, cari tahu jawabannya. Kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya, kenapa begitu ya? Kenapa saya ngomong begini? Karena waktu saya berkhotbah, ada satu anak SMA, sebenarnya SMP sih kayaknya, iya SMP. Dia tanya begini, Pastor mau tanya, yes kenapa? Kalau gitu kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia yang pasti taat aja? Kenapa? Enak kan kalau kayak gitu kan? Kalau kita semua diciptakan hatinya kita langsung taat, enak gak? Enak gak? Hah? Saya jawabnya apa? Kalau Tuhan menciptakan manusia yang pasti taat, Tuhan sedang menciptakan robot. Dia sedang menciptakan manusia yang pasti meresponi kasih Tuhan, artinya Tuhan sedang main drama. Dia lagi memanipulasi manusia, karena manusia pasti taat kepada dia. Itu namanya bukan kasih. Karena kasih yang sejati adalah engkau mengasihi orang yang belum tentu mengasihi kamu. Setuju? Betul enggak? Karena kasih yang sejati adalah kamu memberikan ruang untuk orang tersebut meresponi kasihmu atau tidak. Itu namanya free will. Kasih yang sejati melibatkan free will. Karena kasih yang tidak melibatkan free will adalah kasih yang manipulatif dan diktator. Itu bukan kasih. Paham? Di dalam kekristenan kita mengenal yang namanya free will. Tuhan kasih kehendak bebas buat kita untuk memilih yang benar dan yang salah. Termasuk mengenai kehendaknya dia. Kehendak Tuhan tidak akan pernah Tuhan paksakan kepada kita. Kalau dia menghendaki sesuatu, maka dia akan kasih tahu sama kita. Kita pilih. Dan Tuhan bukan Tuhan yang baperan. Dia kasih pilihan. Dan itu kenyataannya. Jadi ada dua hal teman-teman. Ada ketetapan Tuhan, ada kehendak Tuhan. Oke? Makanya kenapa Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan ini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang ayat ini ingin kasih tahu sama kita. Bagian dari yang namanya pertobatan adalah kita dapat mengenal kehendak Allah. Permasalahan kita selama ini kita cuma pikirnya tuh lempeng-lempeng aja dan kita berpikir Tuhan tetapkan semuanya. Salah. Tuhan bukan Tuhan yang maksain untuk netapin semuanya. Dia berkuasa dan maha kuasa dia bukan berarti dia tetapin semuanya. Itu namanya Tuhan main drama. Tetapi dia maha kuasa dan kemahakuasaan itu dinyatakan dengan cara apa? Dia memberikan pilihan kepada kita.
kasihnya dia kasih kepada kita. Dan dia kasih pilihan, kamu mau gak ikut kehendakku? Nah cuman masalahnya kita adalah, kitanya seringkali tidak mau membedakan mana kehendak Allah dan yang bukan. Kita hidup asal hidup, itu masalahnya. Seakan-akan kita berpikir, ya udah Tuhan akan tentukan jalanku, aku jalan aja, pokoknya suka-suka, pokoknya nanti ya ini ya semua ada dalam kehendak Tuhan. Salah itu bukan kekristenan. Kekristenan itu adalah kita diminta, dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya dia memberikan kita akal budi. Makanya Yeremia 29:11 ini kita lihat, waktu kita baca sekali lagi, pengertian kita akan berbeda. Aku ini kata Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jangan lepasin ayat ini dari konteksnya. Konteksnya apa? Konteksnya waktu itu Israel dalam pembuangan. Jadi bangsa Israel itu dihukum. Mereka dibuang ke satu daerah namanya daerah Babel. Nah di Babel itu orang Israel punya pilihan. Pilihannya adalah 3. Kalau orang lagi dihukum yang diinginkan apa? Bebas, betul nggak? Nggak usah menderita. Makanya pilihannya ada 3. Tinggal di Babel, kembali ke Yerusalem, atau lari ke Mesir. Itu 3 pilihan. Oke? Perhatikan baik-baik. Kenapa kembali ke Yerusalem? Ngapain saya jadi pengungsi? Betul nggak? Saya pulang aja ke Yerusalem. Atau pilihan kedua yang lebih baik adalah lari ke Mesir. Kenapa? Daripada perang-perang sama Babel, mending gue melarikan diri ke Mesir. Melarikan diri. Itu pilihan yang baik gak? Yang enak gak? Enak. Pilihan yang paling gak enak adalah tinggal di Babel. Jadi apa? Pengungsi. Di antara 3 pilihan itu, orang Israel berpikir, mending pilih yang mana ya? Mana yang enak ya? Firman Tuhan itu tadi datang. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Kenapa begitu? Karena Tuhan bilang sama orang Israel, tinggal di Babel 70 tahun. Maksudnya Tuhan apa? Tuhan bilang gini, aku mau kehendakku adalah kamu taat kepadaku, tinggal di Babel dalam pembuangan. Enak gak? Gak enak. Tapi Tuhan justru mengatakan kehendakku itu yang gak enak itu. Tapi kok Tuhan gak enak? Nah baru Tuhan kasih tahu di ayat yang tadi. Kamu bilang gak enak, oke. Tapi aku kasih tahu sama kamu. Rancanganku adalah damai sejahtera. Meskipun tidak enak. Itu arti ayat ini. Halo? Oke. Ayat ini ingin kasih tahu sama kita bahwa kadangkala kita itu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ada yang enak di mata kita. Ada yang menyenangkan di mata kita. Bukan berarti kita pilih serampangan. Lalu kita bilang, oh sudah kehendak Tuhan. Salah. Justru kita harus hati-hati. Hati-hati apa? Bertanya, mana kehendak Tuhan? Mana tuh yang Tuhan mau? 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1, 2, 3 sama-sama baca. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai. Perhatikan, memburu uang enak gak? Punya banyak duit enak gak? Gak enak. Wah kalian memang baik-baik ya. Punya uang enak gak? Dunia ini mengajarkan punya uang enak, makanya ada film tadi itu. How to make a million before grandma dies, iya kan? Punya duit banyak itu enak, jadi sultan itu enak. Makanya orang memburu, perhatikan firman Tuhan mengingatkan apa? Karena memburu uang, karena rakus harta, justru orang menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Maksudnya apa? Mau untung malah buntung. Kalau terlalu rakus, serakah malah jadi jatuh dalam dosa. Makanya orang mau kejar cepat kaya, korupsi. Cepat kaya 271 triliun. Tahu ya? Mau menikah di Disney, kayak princess, susah. Teman-teman paham? Perhatikan ya, menjadi kaya itu tidak salah. Halo? Tapi kepingin cepat kaya, kepengen rakus, itu salah.
Dan firman Tuhan mengatakan orang jatuh dalam berbagai pencobaan karena cinta akan uang. Tuhan bilang begini, kelihatannya enak di depan tapi belakangnya kamu akan menyesal. Itu terjadi. Makanya Tuhan bilang itu bukan rancangan damai sejahtera. Kita baca yang satunya, Mazmur 128 ayat 12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat ini ingin kasih tahu apa? Cukupkan dirimu dengan segala hal. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Mulainya dengan apa? Takut akan Tuhan. Lalu apa? Yang memakan hasil jerih. Gak usah rakus, gak usah korupsi, gak usah curi orang. Curi orang punya hasil. Berbahagialah dengan apa yang dikerjakan tanganmu. Itu damai sejahtera. Halo? Betul? Tuhan kasih pilihan. Kehendakku, rancanganku damai sejahtera. Kamu mau pilih apa enggak? Itu. Jangan kau pikir apa? Oh ini Tuhan sudah tetapkan, ya udah ambil aja pokoknya Tuhan sudah menetapkan. Nanti belok ke kiri, Tuhan akan halau segala kecelakaan. Belok ke kanan, Tuhan akan hindarkan dari segala penyakit. Imanmu besar sekali nak. Tuhan kasih akal budi kepada kita untuk berpikir. Tapi kok itu ada yang jago main basket di sekolahku. Aduh dia cowok paling ganteng di sekolah. Dia ngedeketin aku. Tapi sayangnya bedanya dia gak ke gereja. Dia ke rumah ibadah yang lain. Tapi dia janji kok katanya dia mau belajar agama Kristen kok. Halo? Halo? Tuhan maunya kita merupakan pasangan yang sepadan. Sama-sama mengasihi Tuhan. Jangan cobai dirimu sendiri. Jangan bawa dirimu sendiri ke dalam pencobaan lalu paksa Tuhan untuk kristenkan pasanganmu. Jangan. Halo, saya ngomong hal yang benar. Tapi kok dia baik, dia benar-benar mau belajar, ya itu urusan dia. Kau belajar dulu, gak ada urusan sama saya. Harus begitu teman-teman. Ya, harus begitu. Nanti ngomong sesi pacaran tapi lain waktu ya. Tapi kok gimana aku udah taat. Tapi hasilnya begini. Perjuangan saya kalah dengan laki-laki glowing. Sedangkan saya hanya laki-laki yang sering smoking. Salah siapa? Salah Tuhan? Ya enggak lah. Ya salah dianya sendiri. Kenapa? Ya karena dia memilih jalannya sendiri untuk smoking daripada glowing. Jadi kesimpulan dari pengajaran hari ini laki-laki pulang skincarean semua ya. Enggak, bukan itu. Ini cuma jokes, cuma lucu-lucuan doang. Maksudnya apa? Tuhan ingin supaya kita tadi itu berubahlah oleh pembaharuan budi. Supaya apa? Supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah dan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu ujungnya adalah damai sejahtera. Enak atau tidak enak, itu damai sejahtera. Jadi taat, itu damai sejahtera. Kok yang satu kelas nyontek semua? Taat. Karena ujungnya adalah damai sejahtera. Kok yang lain ngajakin aku ngerokok? Taat kepada Tuhan. Karena ujungnya damai sejahtera. Betul? Saya sampai di sini. Mana tadi katanya mau tanya jawab? Di belakang kah? Oke, sama-sama kita baca ayat ini sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa teman-teman ya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami boleh sama-sama merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu hari ini kami bukan hanya dengarkan,
Tapi firman-Mu ini mengubahkan kami supaya kami bisa membedakan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami mengikuti kehendak-Mu dengan taat, dengan baik, dengan percaya bahwa ujungnya adalah damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih hari ini sekali lagi kami bersyukur untuk sharing firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan sekali lagi teman-teman. Teman-teman yang terberkati boleh angkat tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Wow, luar biasa Kak. It's a complete message loh Kak Andre. Sampai bingung mau ngasih summernya. Tapi ya Kak Adrian, menurut aku sendiri yang paling aku ambil nih dari sermon tadi dari Kak Andre adalah gini. Kehendak Tuhan itu tidak dipaksakan sama Tuhan. Sehingga kita harus menguji apakah ini kehendaknya atau bukan. Jangan suruh Tuhan clean the mess. Kita yang punya keinginan tekad kuat dari ego kita sendiri, tapi ketika keadaan kacau balau, kita pikir Tuhan ini tolong beresin gitu ya. Dan itu memberkati aku banget, luar biasa. Setuju banget Kak. Kalau Kak Adrian gimana? Jadi kalau saya lihat kalau kita nih kegagalan yang kita alami itu bukanlah takdir ya teman-teman. Itu sebenarnya kita bisa jadi pilihan. Gimana kita punya effort dan kita tidak jangan tadi comfy aja, mau enaknya aja, tapi kita mesti usaha sebagai anak-anak Tuhan, seperti itu. Oke, ya luar biasa. Masih banyak banget ya Kak Adrian yang tadi kita bisa ambil dan itu luar biasa. Dalam loh Kak, itu iya apa bukan, dari tadi sampai bingung kita dibawa kemana Mikir ya, kita hampir burn out ya. Jadi panas aja. pikirannya ya. Nggak tahu deh, ini soalnya teman-teman ini kan dari satu SMP ya Kak, sampai dewasa muda umur 35 tahun. Semoga adik-adik SMP bisa ngikutin tadi ya. Dan keren banget. Nah sekarang kita nih ada di sesi Q&A atau question and answer. Jadi boleh teman-teman siapkan satu pertanyaan apa saja, boleh seputar tadi sermon yang tadi ataupun ada pertanyaan lain ya. Coba tolong disiapkan. Yang disiapkan ada hadiah nggak nih? Boleh lah ya. Jadi selama kita nunggu aku dulu ya Kak nanya ya. Teman-teman boleh siapin pertanyaannya. Siapin pertanyaan. Dipergunakan kesempatannya. Oke, kita boleh maju sedikit yuk Kak. Iya, sedikit ke sini supaya lebih clear. Sebenarnya tadi ada hal yang masih belum beres tadi, jodoh. Oke, boleh dilanjutin. Jadi menurut teman-teman jodoh itu dari Tuhan bukan? Tetap ya Kak. Jodoh lagi. Ayo, gitu ya. gimana nih yang mau cari jodoh? Kalau kalian habis dengerin semua sesi tadi, semua ini tadi, menurut kalian jodoh dari Tuhan gak? Enggak ya Kak. Hah? Di dalam kekristenan, sebenarnya kalau kita pikir-pikir tidak ada jodoh. Karena jodoh itu istilah dari sana, bukan istilah Kristen. Jodoh itu istilahnya Tuhan kayak menetapkan kita menikah dengan satu orang. Sebenarnya tidak. Tapi kok kan Tuhan itu bagaimana dengan Ishak dan Rahel, Ishak dengan Ribka, begitu kan? Saya percaya Tuhan mempertemukan kamu dengan seseorang. Tapi kamulah yang menentukan. Karena kalau misalnya konsep jodoh itu benar, berat sekali Tuhan bertanggung jawabnya. Ketika apa? Gagal pernikahan, berantem. Oh, aku dipukul suamiku, ini sudah kehendak Tuhan karena ini jodoh dari Tuhan. Bertobatlah. Itu bukan Tuhan yang bertanggung jawab. Kitanya yang memilih, makanya pilihlah dengan hikmat dari Tuhan. Kita harus punya hikmat untuk apa? Membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Itu ayat yang tadi ngomong, kehendakku, rancanganku damai sejahtera. Masalahnya kamu mau pilih atau tidak? Itu penting. Jadi bukan asal hidup, asal jalan, nanti bener. Gak begitu caranya. Gitu teman-teman. Ya, luar biasa Kak. Udah ada yang mau bertanya? Siapkan satu pertanyaan teman-teman? Oke, tapi selama ini kita mau satu pertanyaan dulu nih Kak, sebelum kita buka. Nah sekarang kan lagi marak nih Kak tentang Kristen progresif. Ya, marak nih ya. Tapi singkat aja, what do you think about it gitu loh Kak? Catching God's vision sampai Kristen progresif. Ya, teman-teman Kristen progresif ya, mungkin kalau teman-teman mendengarkan istilah ini, Kristen progresif itu gini, disclaimer-nya begini. Kata progresif itu sendiri tidak jelek. Progresif itu bagus. Dalam hidup kita pun progresif, betul nggak? Yang tadi SMP naik jadi SMA, yang SMA nanti masuk ke kuliah, masuk kerjaan,
mulai kerjaan dari misalnya jadi level karyawan biasa naik jadi manajer. Itu namanya progresif. Dan kekristenan itu sifatnya progresif. Maksudnya progresif apa maksudnya? Kita mengenal Tuhan progresif. Betul? Kita hadir di ibadah youth. Itu artinya bagian dari kita mengenal Tuhan. Makin lama makin kenal. Oh iya makin kenal. Itu namanya progresif. Jadi progresif sendiri itu bagus. Cuman ada orang-orang atau sekelompok orang yang menamakan dirinya Kristen progresif. Mereka mengambil kata progresif, menggunakan kata Kristen untuk menggambarkan diri mereka. Tapi sebenarnya mereka bukan Kristen. Kenapa begitu? Karena mereka tidak percaya Kristus Yesus adalah Tuhan. Lah kalau tidak percaya Kristus Yesus adalah Tuhan, gimana ceritanya jadi Kristen? Betul? Mereka tidak percaya Alkitab firman Tuhan adalah kebenaran. Lah kalau tidak percaya Alkitab adalah kebenaran, kalau gitu mau jadikan apa sebagai kebenaran? Buku matematika kelas 2 SMP? Gak bisa gitu loh teman-teman. Nah orang-orang ini mereka menggunakan istilah Kristen, mereka pakai progresif untuk menggambarkan kita ini Kristen progresif. Sebenarnya mereka bukan Kristen. Itu aja jawaban saya. Yes, oke. Oke, sangat clear sekali ya teman-teman, berarti mengenai Kristen progresif itu seperti apa. Oke, mungkin kita bisa Langsung lanjut aja kita buka teman-teman. buat teman-teman. Yang sebelah sana dulu, Kak Boleh, James silakan. ya? Silakan Kak. Oke, shalom. Untuk malam hari ini youth-nya sangat berat ya. Semoga semuanya tidak panas. Ini pertanyaan yang tadi sebenarnya sudah dijawab tapi menurut saya belum komplit. Cuman kadang di dalam hati kita sudah tahu yang mana ada nih dua suara menurut saya ya. Ada dua suara. Kadang kita mendengar kayak ada suara dari diri kita sendiri dan ada kayak suara dari Tuhan. Gimana sih caranya kita membedakan? Kadang kita melihat kalau ini suara Tuhan dah. Gimana sih caranya kita melihat bahwa ini suara yang harusnya kita ikut tuh suara Tuhan, bukan suara dirinya kita sendiri. Mungkin itu dulu. Ya. Siap, thank you. Mungkin nanti terjadinya sama teman-teman misalnya udah kelas 3 SMA mau masuk kuliah. Ada panggilan dari UI sama UGM. Weh, mana suara Tuhan? Ternyata suara Tuhan suruh kita ke Stanford. Haleluya, ya kan? Puji Tuhan kalau Tuhan, saya kalau ada yang Tuhan kasih ke Stanford, ke Harvard, dalam nama Yesus. Nanti kalau misalnya itu terjadi, bersaksi ya. Oke, sekarang membedakan. Ada pilihan UI, ada pilihan UGM. Pilih yang mana? Mana yang kehendak Tuhan? Oke begini, saya percaya hubungan kita sama Tuhan itu adalah hubungan relasional. Hubungan relasional itu artinya ada sebuah perjalanan untuk mengenal kehendak Tuhan. Teman-teman, jadi gini, kalau kita sama orang tua di rumah, itu kan ada proses mengenalnya, setuju gak? Contoh, kalau teman-teman punya gebetan yang cowok-cowok, malam minggu nih ceritanya kan, pulang dari sini. Say, makan yuk. Oke, mau makan apa? Terserah. Yang cowok-cowok apa jawabmu? Oh ya udah, terserah kan? Kalau cewek dibegitukan, sebelnya minta ampun. Sampai 3 hari kita nggak dibales. Bener nggak? Kenapa? Cewek-cewek, apa arti kata terserah itu? Nggak terserah. Arti kata terserah itu adalah tidak terserah. Jadi butuh waktu untuk mengenal bahasa, isi hati dan pikiran seseorang. Setuju? Di rumah orang tuamu pun kamu butuh waktu untuk mengenal pikiran, perasaan dan isi hatinya. Setuju? Sama halnya dengan suara Tuhan. Suara Tuhan saya percaya would be good kalau misalnya Tuhan ngomong audible. Anakku, kamu akan pergi ke UGM misalnya. Akan keren banget gitu, enak banget hidup kita. Nah tapi kalau begitu kan caranya, kita jadi nggak punya effort untuk makin mengerti isi hati Tuhan. Tuhan tuh nggak kepengen kita kayak anak kecil yang disuruh belok kiri, kanan ke kanan. Maksudnya adalah Tuhan itu kepengen kita dewasa.
Paham? Dewasa itu dalam arti apa? Kita makin mengerti, oh maunya Tuhan tuh begini, kehendak Tuhan tuh maksudnya begini. Jadi akhirnya kita menimbang segala sesuatu. Saya percaya kita harus berdoa. Saya percaya kita mesti, Tuhan kira-kira mana yang Tuhan mau, Tuhan taruh di hati. Itu adalah proses kamu dengan Tuhan secara relasi. Tapi ada faktor yang lain yang Tuhan pentingkan adalah akal budimu, hikmatmu. Apakah engkau bertambah-tambah di dalam membedakan kehendak Tuhan dan yang tidak. Hikmat itu penting teman-teman. Makanya Amsal bilang kejarlah hikmat. Seperti kamu mengejar perak. Karena apa? Karena itu berharga buat kamu. Kalau kamu baca firman kamu akan mengerti Tuhan itu pikirannya apa. Kalau kamu baca firman kamu akan ngerti kehendak Tuhan tuh maunya kayaknya kemana. Semua kembali kepada firman. Ya, bahkan kamu harus hati-hati kalau tiba-tiba kamu lagi doa. Terus kemudian muncul suara, anakku gak usah ke UI, ke UGM. Kamu jadi supir angkot aja. Hati-hati loh. Jangan-jangan itu suara siapa? Paham maksudnya ya teman-teman ya. Saya bukan bilang bahwa supir angkot jelek. Enggak, saya enggak bilang begitu ya. Tapi maksud saya adalah kita itu harus jadi orang Kristen yang bertambah di dalam pengertian. Roma pasal 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang berkenan dan yang baik. Itu kali ya jawaban saya, thank you. Jadi saya tidak akan kasih rumus. Maksud saya adalah yang saya tekankan, berelasilah dengan Tuhan. Carilah dan kenalah dia. Bacalah firman, maka kamu akan punya insting. Ini kehendak Tuhan deh. Ini kerinduan Tuhan deh. Ini apa yang jadi Tuhan mau deh gitu. Kamu akan punya insting itu akan kebentuk. Kenapa? Karena kamu menjalin relasi. Kamu mempertebal pengenalanmu sama Tuhan. Kayak gitu kira-kira. Yes. Oke. Keren Luar banget biasa jawabannya. penjelasannya. Kak James aman Sudah ya? cukup Kak James, aman ya? Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, side Wah, sini. banyak, silakan. 2 apa 1? Atau mewakili satu pertanyaan buat 2 orang. Oke, silakan. Oke, saya mau tanya, jadi kan tapi tentang materi lain gitu. Jadi kan Tuhan itu kan Agak lebih keras boleh? Volume. Nggak Suaranya kedengeran. lebih gede gak apa-apa? gimana? Siapa namanya? Michelle. Michelle. Jadi aku mau nanya tapi di luar materi yang tadi. Jadi kan Ya. Tuhan itu kan Allah Bapa Putra Roh Kudus. Nah, jadi Tuhan tuh kan turun ke bumi, terus dia berdoa sama Allah. Nah, itu berarti dia ada yang nanya, itu berarti dia doa ke diri dia sendiri atau gimana? Ah itu keren tuh. Keren tuh. makasih. Oke Michelle. Satunya lagi atau mau langsung jawab atau? Boleh satu lagi langsung sekalian. Shalom kok, saya Karen ingin Ya bertanya. Karen. Kenapa hari Tuhan itu disebut Natal dan kenapa hari kematian Tuhan itu disebut Paskah? Kenapa hari Kenapa Tuhan disebut kelahiran Natal? Tuhan disebut Natal Ya, dan dan kematiannya kenapa disebut hari Paskah? kematian Tuhan itu disebut Paskah? Oh Makasih. oke. Saya langsung jawab punya Karen aja ya. Kelahiran Natal tuh bahasa Latin. Ya, bahasa Latin Natal kelahiran. Ya, itu dari bahasa Latin. Paskah itu tuh dari Ibrani. Jadi kita merayakan Paskah itu bahasa Ibraninya Pesak. Pesak, Paskah, Passover bahasa Inggrisnya. Passover atau Pesak itu adalah hari raya orang-orang Yahudi untuk merayakan apa teman-teman? Merayakan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, keluar dari tanah Mesir, dibebaskan dari tanah Mesir. Nah kita menjadikannya Paskah karena pada hari yang sama Tuhan Yesus disalibkan, lalu menjadi korban, oke? Dan kita menjadikannya momen di mana kita dibebaskan dari perbudakan dosa, akhirnya kita diselamatkan. Jadi itu Paskah. Jadi bedanya antara Paskah Kristen sama Paskah Yahudi adalah Yahudi itu memperingati bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita selamat karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu Paskah dan Natal. Udah ya Karen ya? Sekarang Michelle. Wah pertanyaan Michelle nih saya ulang ya. Tuhan ada berapa teman-teman? Tuhan ada berapa?
Satu. Yang mana? Allah Bapa Tuhan? Tuhan Yesus Tuhan? Roh Kudus Tuhan? Ada berapa ini? Ada berapa? 3. Berarti Tuhan kita ada? Yang mana? Yang mana? Tuhan Yesus. Berarti Bapa? Termasuk Tuhan. Berarti udah berapa? Bapa termasuk Tuhan? Yesus Tuhan? Udah berapa? 2 apa 1? Ya, gak apa-apa. Bahas Tritunggal memang nanti butuh waktu. Tapi kesempatannya simpelnya begini teman-teman. Tuhan yang dikenal di dalam kekristenan adalah Tuhan yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kata, perhatikan ini baik-baik. Kata satu, Tuhan itu satu, itu tuh berasal dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa yang digunakan di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu berasal dari bahasa Ibrani Ehad. Ehad. Di dalam bahasa Ibrani itu ada 2 istilah, yaitu Ehad. Ehad itu menggunakan atau artinya itu satu kesatuan. Jadi satu kesatuan itu adalah seperti misalnya teman-teman disuruh mama beli pisang di pasar. Kamu bawa pulang pisang, itu satu pisang atau satu sisir? Kenapa enggak satu pisang? Waktu kamu bawa satu sisir, kamu bilang pisangnya ada berapa? 1. Saya ulang lagi. Beli anggur. Kamu beli anggur-anggur atau beli anggur? Anggur-anggur. Ma, ini anggur-anggur buat mama. Anggur kan? Tapi anggur itu terdiri dari anggur-anggur. Kamu sebutnya anggur. Itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi. Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya nggak punya waktu banyak untuk ngomongin ini. Nanti lain waktu bisa lebih lengkap kita ngomongnya. Tapi gampangnya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu kesatuan, teman-teman. Oke? Nah, kalau kita paham satu kesatuan, akhirnya kita mengerti ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, lalu dia berdoa, Bapa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Orang bertanya, kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Lalu yang Tuhan yang mana? Bapa. Lalu Yesus bukan Tuhan dong? Salah. Karena kita mengerti Tuhan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketika Yesus ngomong kepada Bapa, jadilah kehendakmu, Tuhan Yesus lagi ngomong dalam hal komunikasi dengan pribadi Bapa. Apa salahnya? Paham maksudnya? Paham nggak? Jadi ketika Yesus berdoa, dia ngomong sama Bapa. Lalu dia ngomong sama Bapa itu tidak berarti bahwa dia lebih rendah daripada Bapa. Paham? Waktu dia berdoa, dia sedang menempatkan posisinya sebagai putra yang diutus. Gitu loh. Karena dia diutus dan Bapa yang mengutusnya, ya dia ngomong sama Bapa, nggak ada soal. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang bertanya sama kamu, lalu kemudian mengatakan, tuh itu buktinya bahwa ini Tuhan dan Yesus itu cuma nabi, bilang sama dia, minum yang banyak. Lalu baca Alkitab supaya kamu mengerti iman Kristen. Teman-teman, Anda tidak boleh minder gara-gara iman Kristen. Kamu harus bangga karena kamu mengenal Tuhan yang benar. Kamu mesti bangga. Loh, orang bilang begini, kok Kristen ribet banget? Bilang sama dia, buku fisika tuh ribet. Hanya karena buku fisika ribet bukan berarti fisika itu dibikin-bikin. Kita mesti belajar. Justru yang kebenaran itu memang harus kompleks. Kita mesti belajar sungguh-sungguh. Supaya kita mengenal kebenaran. Amin? Kayak gitu. Oke. Oke. Masih ada waktu nggak Kak? Satu pertanyaan lagi? Oke. Bisa. Satu pertanyaan lagi boleh? Dari tengah boleh? Boleh? Wah, ada 2, 3. Ada 2. Asik Oke, nih, seru boleh. nih. Seru nih. Ini nggak bisa habis sebenarnya Kak Andre kalau Gitu ya? waktunya nggak terbatas kayaknya. Terserah moderator dah.
Mungkin Grace atau ada pertanyaan juga boleh disampaikan ke Grace sedikit, mungkin bisa dijelasin nanti sama Kak Andre. Oke, silakan. Oke, yuk. Sembari Grace mempersiapkan pertanyaannya, saya mau sedikit explore lagi. Saya cuma khawatir teman-teman ada yang dihina-hina gara-gara pertanyaan tadi itu. Jadi begini, kalau misalnya mereka nggak bisa paham tentang Tuhan yang satu, kenapa 3 pribadi, bilang sama mereka, orang tuamu tuh ada berapa? Dua apa satu? Kata orang tua itu merujuk pada satu unit orang tua, betul? Tapi satu unit orang tua terdiri dari 2, papa dan mama. Oke? Jadi kalau mama tanya sama papa, salah nggak? Apakah berarti mama itu bukan orang tua? Bukan toh? Nggak begitu kan? Mama adalah orang tua dan mama tanya sama papa, ngomong sama papa, apa salahnya? Ya nggak ada salahnya. Mama dan papa adalah orang tua saya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Tuhan saya. Ya silakan. Oke, silakan yuk. Grace yuk. Perkenalkan, kalau nama saya Grace. Saya Yes. mau bertanya, jika kita harus taat karena rancangan Tuhan ke depannya kan damai sejahtera. Nah, kalau misalkan kita sewaktu-waktu nggak taat, misalkan kita lagi ujian, kita nyontek nih. Nah, namun ke depannya kita nggak pernah ngelakuin itu lagi dan nyonteknya itu kita nggak pernah diketahui oleh orang lain. Itu kan enak di kita. Nah, namun selanjutnya itu kita tetap mendapat damai sejahtera atau enggak? Yes, oke. Sekian pertanyaan dari saya, mungkin mau tanya soal yang tadi, boleh nggak kok? Pertanyaannya, Boleh, silakan. ya pertanyaannya agak sedikit singkat. Shalom kok, nama aku Friska. Aku mau nanya ini di luar materi tadi. Jadi kan Tuhan Yesus itu kan dikandung oleh Bunda Maria. Dan di kejadian itu ditulis kalau Tuhan Yesus itu menciptakan manusia menggunakan tanah. Berarti sebelum Tuhan Yesus lahir, yang menciptakan Bunda Maria dan seluruh warga siapa? Gimana? Sebentar. Coba ulang gimana? Coba, Tuhan Yesus dikandung oleh Bunda Maria. Oke, manusia diciptakan dari tanah. Tapi kan waktu pas zaman Adam dan Hawa. Nggak apa-apa. Oke. Santai aja. Jadi santai pertanyaannya adalah, Sebelum yang buat sebelum Tuhan Yesus lahir yang buat siapa? oke, ya. Thank you. Yang buat manusia siapa itu tadi? Dia mungkin nggak konsep Adam Hawa kali Kak. Ya. Lanjutannya nggak apa-apa. Oke. Thank you. Oke, jadi saya langsung jawab aja ya. Jadi prinsipnya adalah penciptaan Adam dan Hawa itu diceritakan dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, di mana Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Dari Adam dan Hawa, keturunannya, terus kemudian kita menemukan nanti di situ ada Abraham, Ishak, Yakub, nanti keturunannya Daud keturunannya sampai ke Tuhan Yesus. Yang mengandung Tuhan Yesus adalah Bunda Maria. Ya. Jadi ketika Yesus dikandung dalam rahim Bunda Maria, itu bukan berarti Yesus baru ada di situ. Tapi sejak kekekalan, Yohanes pasal 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus at the time dia turun ke dunia. Terus kemudian dikandung di dalam rahim Maria. Ya. Jadi intinya Yesus itu sudah ada sebelum dikandung oleh Maria. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi Tuhan Yesus sudah ada sebelum Abraham. Mungkin begitu ya? Oke, thank you. Grace ya. Nah, tadi Grace tanya, kalau misalnya kita nyontek itu kan keluar dari rencana Tuhan. Nah kalau keluar rencana Tuhan, terus kemudian gak ketahuan. Kan enak di kita.
Tapi di kemudian hari terus kita dapat damai sejahteranya atau enggak? Begini Grace ya. Sebenarnya ngomong tentang damai sejahtera itu adalah bagian dari bagaimana kita tuh mengerti Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu dalam hati kita. Maksudnya begini, kalau kita nyontek bisa jadi pada hari itu nggak ketahuan. Bisa jadi pada hari itu kita dapat nilai bagus. Lalu kita bilang begini, hahaha, itu kan tetap dapat nilai bagus, tetap damai itu buat gua. Oke, hari itu kamu begitu, besok kamu akan begitu lagi, lusa kamu akan begitu lagi. Lama-lama kamu terbiasa. Kalau kamu sudah terbiasa nyontek, ruginya di siapa? Ruginya di siapa? Di kita. Karena kita telah membangun kebiasaan buruk. Waktu kita membangun kebiasaan buruk, Tuhan kan sudah janji. Kalau kamu pilih rencanaku, kalau kamu pilih kehendakku, kamu dapat damai sejahtera. Which means kamu tuh akan bahagia, happy. Kamu gak akan susah-susah untuk, aduh aku mesti belajar nih, mesti belajar. Kamu gak usah butuh banyak effort, kenapa? Udah biasa. Kamu udah membangun dirimu untuk belajar. Kamu rajin, kamu gak males, kamu giat. Itu udah biasa. Udah kayak auto rajin aja. Kenapa? Karena kamu mengikuti kehendak Tuhan. Karena Tuhan desainnya begitu. Tapi waktu kita memilih enggak begitu, buruknya di mana? Di kita. Lama-lama kita jadi makin buruk. Sama, omong kotor. Kalau omong kotor, mulut itu omong kotor, itu bisa jadi kebiasaan enggak? Sekarang kalau lepasin susah enggak? Susah. Kenapa? Karena udah kebiasaan. Tuhan bilang, ini mulut itu Tuhan ciptakan bukan untuk yang kotor. Rencana Tuhan adalah damai sejahtera supaya mulutmu sopan. Kalau mulutmu kebiasa kotor, satu saat kamu misalnya ketemu sama orang penting, terus kamu ngumpat depan dia karena udah kebiasaan, yang rugi siapa? Kita sendiri. Tuhan tuh janji, Tuhan desain kita itu udah bener. Kitanya yang mau milih kehendak dia atau bukan. Kayak gitu ya Grace ya. Thank you. Wow, kita kasih tepuk luar tangan biasa. sekali lagi Kita teman-teman. diberkati semua ya. Puji Tuhan hari ini. Nanti kayaknya harus ada berikut-berikutnya Iya, ya Kak Andre ya. sesi-sesi berikutnya. Muka-mukanya masih banyak yang banyak pertanyaan. Iya, kita burn out sama-sama di sini, kita belajar sama-sama di sini ya. Oke, kalau gitu kita akhiri ibadah hari ini. Kak Andre boleh mendoakan Doa berkat. teman-teman dan ditutup dengan Teman-teman doa kita berkat. bangkit berdiri ya. Saya berharap hari ini engkau pulang membawa berkat Tuhan. Kau pulang membawa firman. Berkat itu bukan waktu kamu pulang, kamu dapat langsung tiba-tiba dikasih duit goban sama orang tua. Ya itu berkat sih, puji Tuhan kalau dapat. Tapi lebih daripada itu, ada sebuah kebenaran yang Tuhan taruh di hati. Supaya kamu bawa pulang dan kamu menjadikan hidupmu bangun di atas kebenaran itu. Tuhan Yesus bilang begini, orang di dunia ini terbagi dua. Mereka mendengar perkataanku dan membangun hidup atasnya. Dia seperti yang membangun rumah di atas batu karang. Ketika datang badai, rumah itu tetap kokoh berdiri. Kenapa? Karena dia membangun di atas kebenaranku. Tapi orang yang mendengar firmanku lalu melupakannya, dia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Datang badai, hancur berantakan itu rumah. Kenapa? Karena dia nggak lakukan. So you know, teman-teman, apa berkat terbesar buat kamu? Apa berkat terbesar buat kamu? Kebenarannya Tuhan. Kebenaran Tuhan, firman Yesus Kristus itu kamu bawa pulang dan kamu lakukan. Hiduplah oleh kebenaran, maka damai sejahtera akan menjadi bagianmu. Mari kita angkat tangan kita, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dengan limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau, memberkati keluargamu, memberkati studimu, memberkati kehidupanmu. Biarlah engkau menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan. Dan biarlah engkau hidup untuk kemuliaan-Nya. Diberkatilah segala usahamu, diberkatilah segala studimu. Biar semua orang melihat apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidupmu. Memuliakan Bapa di sorga. Diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, Amin.